Selamat pagi, saya Pendeta Agustinus Pengarapan Purba, Ketua Umum Modramen Gereja Batak Karo Protestan yang berkantor di Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Sebagai hamba Tuhan, lebih kurang saya sudah 22 tahun melayani di Gereja Batak Karo Protestan. Pasti kita pernah mengalami kehidupan yang tidak seturut dengan keinginan kita, pasang surut iman percaya kita mengalami berbagai pergumulan hidup. Namun berbeda dengan orang-orang yang lain. Sebagai anak-anak Tuhan tentunya kita sangat memahami pada saat kita mengalami pasang surut kehidupan, tentunya kita sangat meyakini begitu besarnya kuasa Tuhan yang menyertai kita sekalian. Pengalaman penulis kitab Mazmur itu menjadi menarik bagi saya. Karena rata-rata pemazmur menyaksikan pengalaman hidupnya karena mereka sangat memahami Tuhan yang disembahnya adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang disembahnya adalah Tuhan yang senantiasa memelihara mereka. Sehingga benarlah para pemazmur sangat memahami siapa Tuhan yang disembahnya. Oleh karena itu mereka mampu menuliskan dalam bentuk puisi, begitu juga nyanyian sebagai ungkapan rasa syukur mereka, di mana dalam sejarah pengalaman iman mereka, sejarah pengalaman kehidupan mereka, mereka sangat-sangat mengenal siapa Tuhan yang disembahnya. Oleh karena itu jantung hidup keberagamaan mereka adalah mengenal Tuhan dengan jelas. Ini menjadi penting bagi kita. Bagi saya sendiri, saya mengutip Mazmur 145 ayat 8. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Dia panjang sabar dan Dia sangat mempunyai kasih setia yang besar. Itu menjadi satu statement saya, satu ayat yang saya ambil menjadi bagian daripada hidup saya. Dan jelas bagi saya bahwa Tuhan yang saya sembah itu adalah Tuhan yang maha pengasih, Tuhan yang sangat menyayangi kehidupan saya. Dalam perjalanan hidup saya sebagai anak Tuhan, tentunya dilahirkan sebagai orang Kristen dan di keluarga yang tidak mampu dengan keadaan ekonomi orang tua saya. Kami 6 bersaudara. Ayah saya meninggal tahun 1984 dan pada waktu itu adalah suatu kegelisahan di mana ayah saya meninggalkan seorang istri dan kami 6 orang anak. Dari aspek kemanusiaan, benar kami sangat mengkhawatirkan kehidupan kami. Namun pada kenyataannya, saya sangat merasakan dari seluruh proses kehidupan saya sampai hari ini, saya mengaku bahwa itu semuanya adalah karunia Tuhan, sehingga hari ini saya bisa menikmati, saya bisa merespon anugerah Tuhan yang luar biasa itu, Allah yang pengasih dan penyayang, serta Allah yang panjang sabar dan mempunyai anugerah yang luar biasa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Sebagai hamba Tuhan, saya sangat menyadari
Di hadapan Tuhan saya tidak ada apa-apanya, tapi karena anugerahnya, karena kasihnya, karena Dia sungguh penyayang, dan karena Dia panjang sabar. Kasih setianya begitu besar, seperti yang diungkapkan oleh pemazmur, oleh Raja Daud yang menyadari bahwa dia adalah bangsa pilihan Tuhan. Dia adalah raja yang dipilih Tuhan. Sebegitu juga iman percaya saya meyakini bahwa Allah memilih saya. Tentunya bahwa Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian juga hidup dalam limpahan kasih Allah. Sehingga Allah memilih Bapak Ibu, memilih kita sebagai orang-orang percaya, memilih kita menjadi bangsa pilihannya, menjadi umat, menjadi anak-anaknya yang kudus. Itu adalah anugerah Tuhan melalui Yesus yang disalibkan. Itulah perwujudan cinta kasih Allah kepada kita. Sehingga tidak ada jalannya kita tidak mengasihi Allah. Tidak ada jalannya kita tidak mengasihi manusia. Tidak ada jalannya kita tidak mengasihi sesama dan seluruh ciptaan Allah. Itu tugas panggilan kita saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Menjadi hamba Tuhan bukanlah satu urusan yang gampang. Bagaimana komitmen kita menyatakan panggilan yang nyata sebagai orang yang dipilih Tuhan. Sebagai hamba Tuhan di gereja GBKP, perjalanan pelayanan saya yang dimulai dari jemaat pedesaan yang sangat-sangat terisolir. Dan pada akhirnya saya merasakan bimbingan, saya merasakan bagaimana tangan Allah, kasih Yesus Kristus menolong saya menjadi hamba Tuhan. Sehingga puji Tuhan, pada setiap pelayanan, masa-masa pelayanan di daerah-daerah yang ditempatkan oleh Tuhan, sampai akhirnya bagaimana gereja GBKP harus menolong saudara-saudara kita yang menjadi korban bencana letusan Gunung Sinabung. Menolong korban bencana alam bukanlah sesuatu yang mudah, tapi itu menjadi pelayanan gereja yang harus dinyatakan. Karena Yesus berkata dalam Matius 25, pada saat orang lapar, hendaknya diberi makan. Pada saat orang haus, hendaknya diberi minum. Pada saat orang menjadi orang asing, hendaknya dia diberikan tumpangan. Kami mempunyai keterbatasan untuk menolong ribuan pengungsi. Tapi kami terus meyakini bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Tuhan itu adalah Tuhan yang panjang sabar dan besar kasih karunia-Nya. Dengan statement itu, dengan pengakuan itu, kami menjalankan tugas-tugas pelayanan kami. Kiranya firman ini menjadi bagian dari kehidupan kita sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Tetap menjaga kesetiaan iman kita kepada Tuhan dan mengakui bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat pengasih. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Amin.